Selamat malam ibu-ibu, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat kedua, hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk memulai kebaktian kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih untuk hari ini Bapa, kami akan memulai kebaktian online Bapa, Komisi Perempuan Bapa, berkatilah Bapa agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Komisi Perempuan. Dan hari ini kita akan sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita akan memulainya dan kita mau angkat sebuah pujian. Lagu ya lumayan lama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dan juga dapat melakukan dalam hidup kami. Pimpinlah kami dalam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini bertema menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Wow. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam situasi saat ini, pandemi ini, semua orang mengalami kesulitan. Keluarga kita, gereja kita, banyak orang mengalami kesulitan. Namun, apakah di tengah-tengah kesulitan ini kita hanya tenang saja, terus hanya mengurusi diri sendiri, keluarga sendiri, dan tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada pelayanan, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya peduli hanya bagi kita dan keluarga saja. Apakah seperti itu panggilan sebagai orang percaya? Saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak memanggil kita hanya untuk kita saja, untuk keluarga kita saja, tapi juga dengan yang lain. Kita akan membaca itu dalam Kejadian 39 ayat yang ke-20. Kejadian 39 ayat yang ke-20 sampai Kejadian 40 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-20 sampai Kejadian 40 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf.
karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti raja, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampaklah ada pohon anggur di depanku." Ya, demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia. Kita yang terus membaca Alkitab dan kemudian merenungkan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom ibu-ibu. Ya, cerita tentang Yusuf, saya yakin kita semua sudah membaca. Kemudian kita senang dengan tokoh Yusuf karena hidupnya yang luar biasa, ketaatannya pada Tuhan, kesetiaannya pada Tuhan. Dan bagian ini kita melihat bahwa Yusuf walaupun berada dalam masa-masa sulit, berada dalam kesulitan, sebenarnya dia sudah enak di rumah Potifar. Tetapi karena ya ada tante Potifar ya yang genit sama Yusuf, akhirnya Yusuf harus dipenjara walaupun dia tidak punya kesalahan. Tapi anehnya, kenapa dia dipenjarakan di penjara yang ya lumayan lebih baik, bukan penjara untuk para penjahat, tetapi penjara bagi para pekerja raja. Dalam ayat yang ke 20 tadi, Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi khusus tahanan-tahanan raja. Ya mungkin para pejabat pemerintah, mereka ditaruh di sana. Itu menjadi heran, kenapa Yusuf ditaruh ke sana? Padahal kalau Yusuf benar-benar dia itu melakukan hal yang tidak baik kepada istri Potifar, wah itu kesalahan berat itu, apalagi seorang budak, dia pasti dihukum berat. Tapi saya melihat di sini ada hal yang aneh. Kenapa Potifar yang adalah suami dari istrinya, yaitu ibu Potifar, kenapa dia menempatkan Yusuf di penjara tahanan raja, bukan untuk para penjahat-penjahat? Padahal Yusuf itu dia melakukan tindakan yang berdasarkan cerita istri Potifar itu tindakan pelecehan seksual. Tapi saya pikir mungkin Potifar punya pemikiran yang lain, karena dia cukup tahu tentang si Yusuf, dan mungkin dia tidak terlalu percaya dengan istrinya, sehingga Yusuf bukan ditempatkan di tempat penjahat, tetapi atas rekomendasinya Yusuf ditaruh di penjara tahanan raja. Nah, mungkin juga karena Potifar begitu sayang pada Yusuf, karena
dia melihat cara kerja Yusuf di rumahnya. Oke, kita tinggalkan tentang Potifar. Tapi ketika Yusuf, walaupun karena ketidakadilan, karena fitnahan, dia masuk ke penjara, dia juga mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia berada dalam kesulitan, di penjara karena fitnahan, itu tidak membuat dia tidak melakukan yang baik. Tidak membuat dia hanya memikirkan dirinya saja. Coba kita lihat. Di dalam penjara, Yusuf berbuat baik. Sehingga kepala penjara mempercayakan itu tugas-tugas pentingnya. Mengurus para tahanan, makanannya, minumannya, kebutuhan-kebutuhan para tahanan, kebersihan ruangan para tahanan, itu dipercayakan kepada Yusuf. Walaupun kita membaca tadi itu semua dalam rencana Tuhan, Tuhan yang mengatur semuanya. Tapi pastilah kepala penjara melihat Yusuf bekerja dengan sangat baik. Dan mungkin juga kepala penjara itu mendengar cerita dari Potifar. Jadi Yusuf menjadi perhatian karena Yusuf melakukan yang terbaik. Walaupun dia susah, walaupun dia sulit, tapi dia tetap mau melakukan yang terbaik. Selain itu, dia melakukan yang terbaik di dalam ketika dia penjara dalam pekerjaannya. Yusuf juga ternyata tidak menutup hatinya untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di penjara. Jadi ketika ada yang bermuram, dia datang, dia sapa. Kalau kita baca baik-baik, berarti Yusuf ini memperhatikan, perhatian sekali kepada para tahanan. Apa buktinya? Karena Yusuf bilang kepada dua orang tadi yang tahanan raja, itu juru roti dan juru minum, itu dibilang, kamu kok hari ini kelihatannya nggak baik, beda dengan hari yang lain. Berarti Yusuf memperhatikan itu. Dia tahu bagaimana keadaan dari juru roti dan juru minum. Itu yang dilakukan Yusuf. Jadi dia memberikan perhatian. Walaupun dirinya sendiri susah, sebagai seorang masih muda, di penjara, kesulitan, iya. Tetapi tidak membuat dia tidak memperhatikan orang lain. Dan bukan hanya sampai di situ. Atas pertolongan Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi daripada dua orang tadi, juru roti dan juru minum. Dan nanti juru minum itulah yang memberitahukan kepada Firaun tentang Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, dari cerita Yusuf ini kita bisa mengambil hal yang luar biasa. Bahwa Yusuf, dia menjadi berkat ketika dia berada di tengah-tengah kesulitan pun dia tetap menjadi berkat. Dan ya, kita perlu belajar dari Yusuf ini. Saat ini kita dipenjarakan oleh situasi. Kita dipenjarakan oleh keadaan. Penjara akibat COVID-19. Banyak hal tidak bisa kita buat. Kita semua punya keterbatasan. Anak-anak kita terbatas untuk bersekolah. Kita sendiri terbatas untuk bepergian, terbatas untuk berusaha, terbatas untuk bekerja. Dan kita pun semua membatasi kebutuhan kita, membatasi dompet kita. Bahkan ada juga yang membatasi persembahannya. Ya, silakan. Memang situasi membuat kita serba harus membatasi. Banyak hal kita batasi. Itu semua karena ada kesulitan saat ini. Tetapi kita belajar dari Yusuf. Di dalam kesulitan tidak membuat dia untuk tidak melakukan yang terbaik. Untuk tidak melakukan karya yang baik. Tetap saja di dalam kesulitan, Yusuf memberikan karya terbaik. Sehingga kepala penjara menyerahkan tugas kepadanya. Ibu-ibu yang mungkin sedang bekerja,
walaupun dalam situasi yang sulit. Itu jangan sampai membuat kita tidak mengerjakan tugas pekerjaan kita di kantor tempat kita bekerja dengan hanya ya biasa saja. Harus tetap memberikan kontribusi yang terbaik. Ibu-ibu yang di keluarga di tengah-tengah kesulitan ini harus memberikan yang terbaik, memperhatikan yang terbaik dalam keluarga. Nah, apalagi kan sekarang ini semua di rumah, suami di rumah. Ya mungkin untuk suami-suami juga belajar ya, bagaimana susahnya jadi ibu kalau di rumah itu kerjanya harus mempersiapkan ini, apalagi anak-anak harus belajar dari rumah. Ya, mungkin dengan ini juga semua kita belajar, suami juga belajar untuk membantu istri. Tapi yang terpenting untuk ibu-ibu semua bahwa di tengah-tengah kesulitan ini tidak membuat kita tidak melakukan yang terbaik. Terbaik di tempat kita bekerja. Jangan sampai di kantor, wah gara-gara COVID terus kita ya kerja seadanya. Ya tugas yang terpenting saya datang ke kantor atau saya kerjakan tugas di rumah WFH hanya seadanya saja. Oh jangan, tetap kita harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi tempat kita bekerja. Yang jadi guru harus melakukan tugas menjadi guru dengan baik. Dan sebagai ibu rumah tangga jangan lupa, memang situasi ini buat kita stres loh. Ibu-ibu stres karena harus bantu anaknya. Aduh, tetapi jangan sampai kita tidak melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Anak-anak harus tetap diperhatikan. Anak harus tetap dicintai, dikasihi, dibantu, dorong mereka. Suami harus tetap didukung. Kadang-kadang ada yang suami kan lagi stresin, buat ini susah, buat ini susah. Harus tetap mendoakan suami, harus tetap menjaga keluarga dengan baik, sehingga suami memikirkan lagi apa usaha untuk mencari nafkah. Jadi ibu-ibu jangan lupa tetap melakukan yang terbaik bagi keluarga dan juga bagi kantor kita, tempat kita bekerja. Tapi jangan lupa juga tetap berbuat yang terbaik bagi gereja juga. Jangan sampai karena situasi ini membuat kita kurang semangat di dalam pelayanan. Para pengurus komisi perempuan secara khusus ya, ibu-ibu. Jangan sampai gara-gara COVID ini, aduh kita sudah mulai lemah, aduh tidak mau buat apa. Buat sesuatu, tetap memberikan pelayanan bagi Tuhan. Tuhan sudah banyak berbuat untuk kita dan bagi keluarga kita. Walaupun dalam tengah kesulitan, tapi kita tetap bisa Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena itu tetap berikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan. Baik itu melalui ide-ide, cara kita bekerja, menyusun supaya kegiatan-kegiatan di Komisi Perempuan tetap berjalan. Saya suka lihat di WA, ya itu bagus, ada renungan, ada saling sapa, itu terus dibangun, saling memberikan kekuatan. Tapi jangan lupa juga memberikan persembahan buat pelayanan gereja. Jadi jangan sampai membuat kita jadi lemah, kita tidak melakukan yang terbaik bagi pelayanan juga. Hanya karena ya COVID ini atau situasi yang sulit ini. Tetap harus bekerja dengan baik. Kita tetap memberikan yang terbaik bagi keluarga kita dan juga terbaik untuk pelayanan kita. Nah, tapi bukan cuma hanya sampai di situ. Jangan sampai hati kita tertutup bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Apalagi kalau kita bisa menolong.
Banyak orang kan susah, stres apa semua, kesulitan ekonomi, kesulitan. Jangan sampai hati kita itu tertutup. Kalau memang kita bisa bantu, bantu mereka. Paling tidak kalau misalnya ada yang sakit, ada yang sulit. Sekarang ada banyak jemaat yang sakit kan, dalam kondisi seperti ini. Kita mau menjadi teman curhat. Yusuf, dia berani. Dia bilang gini, kok kamu seperti ini? Kenapa wajahmu muram? Nggak kayak dulu, nggak kayak kemarin-kemarin. Jadi mau menyapa. Kalau ada teman, ada jemaat yang susah, yang sulit, mari kita sapa. Mari kita hubungi. Mari kita sama-sama mendoakan. Ada Ibu Mayos yang sedang sakit. Ya, mari kita sama-sama berdoa, memberikan dukungan. Ibu Diana Sinaga, Ibu Nainggolan lagi sakit. Dan beberapa ibu yang lain yang memang butuh sekali. Mari kita sama-sama. Tidak harus tunggu majelis apa pendeta. Kalau kita tahu, buka hati kita untuk, ya paling tidak telepon, WA. Bagusnya sih telepon, apalagi video call kan. Nah, kita memberikan dukungan buat mereka. Nah, jadi berani hati kita terbuka. Dan memang kalau kita bisa membantu orang yang susah, bantulah. Mungkin ada tetangga atau teman yang misalnya kita tahu bahwa dia kesulitan makanan, kebutuhan sehari-hari. Kalau memang kita bisa bantu, bantulah. Jadi tetap memperhatikan. Kita menjadi berkat walaupun di tengah kesulitan. Walaupun mungkin dalam keluarga kita juga ada kesulitan. Diri kita sendiri ada kesulitan menghadapi banyak hal. Tetapi tidak membuat kita menutup mata, menutup hati untuk kita tidak melakukan yang terbaik dan juga tidak melakukan yang bisa membantu orang lain. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, belajar dari cerita Yusuf, kita wajib untuk melakukan yang terbaik di tengah situasi yang sulit ini, membantu orang lain di tengah kesulitan ini. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada, walaupun di tengah kesulitan. Dan itulah panggilan kita. Kita menjadi terang dimanapun kita berada, membawa berkat bagi orang lain atau tempat di mana kita ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus telah menjadi berkat bagi kita semua, bahkan mengorbankan dirinya, memberikan dirinya bagi kita semua. Karena itu sebagai umat percaya juga mau memberikan diri kita, perhatian kita untuk jadi berkat bagi tempat kerja kita, keluarga kita, dan juga tetap membuka hati dan membantu orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita tetap menjadi berkat walaupun di tengah-tengah kesulitan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Kita angkat pujian. Yesus menginginkan daku, Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar
benar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan berdoa dan sekaligus doa tutup. Kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang mungkin ada yang sakit, dalam kesulitan. Kita tetap mari sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu Komisi Perempuan. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan agar dapat menjalankan tugas sebagai ibu dengan baik, merawat keluarga, mengatur rumah tangga dengan baik. Tuhan juga berkati keluarga kami semua. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan ibu-ibu yang dalam keadaan lemah dan ataupun sakit. Kami menyerahkan Ibu Nainggolan dalam tangan kasih-Mu. Tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan buat Ibu Nainggolan. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan dan juga keluarga yang mendampingi agar Ibu Nainggolan dapat dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mayos yang saat ini sedang dalam perawatan, baik itu mungkin di rumah. Kiranya Tuhan tolong berkati rencana untuk pengobatan lebih lanjut, pemeriksaan para dokter. Kiranya Tuhan Engkau memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik dan Ibu Mayos boleh tertangani dengan baik, dan Tuhan menjamah supaya Ibu Mayos juga diberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Diana Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan bagi dia, berkati obat-obatan, berkati makanan minuman sehingga kondisinya menjadi pulih. Juga mungkin di antara kami ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kiranya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan juga ibu-ibu yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka bekerja dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan pengurus Komisi Perempuan dalam tangan kasih-Mu agar dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga Komisi Perempuan terus berjalan di tengah-tengah kesulitan karena COVID-19. Majelis para pendeta, kiranya Tuhan memberkati dalam upaya penata layanan di GK Aucklander. Kami menyerahkan semuanya doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mendengar dan menjawab setiap seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat menyiapkan hati, mengerahkan hati di hadapan Tuhan, dan kiranya menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, sama-sama kita berdoa dan tetap menjalankan protokol anjuran dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk warta minggu ini, kami mengucapkan ulang tahun untuk Ibu Lediani Pakpahan. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Amin.